Halo teman-teman Youth and Teens, gimana kabar kalian di bulan Februari ini? Saya percaya kekuatan daripada Tuhan serta anugerah daripada Tuhan menyertai teman-teman semua. Teman-teman, hari ini kita bersama-sama akan kembali lagi beribadah persekutuan secara online. Mari kita saat ini siapkan hati kita, jangan biarkan waktu ini berlalu dengan sia-sia, tapi biarlah kita boleh sungguh-sungguh menikmati waktu persekutuan bersama dengan Tuhan. Walaupun kita tidak di gereja, masih online, tapi kita tetap boleh mengarahkan hati dan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Dan kita berdoa juga biarlah kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan akan menolong kita semakin bertumbuh, semakin mencintai Tuhan. Mari teman-teman semua kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini Kau berikan kami kesempatan sekali lagi untuk dapat beribadah secara online. Tuhan tolong kami, kiranya Kau Allah yang boleh memfokuskan hati dan pikiran kami, biarlah kami boleh sungguh-sungguh serius ya Tuhan ketika kami boleh mengikuti persekutuan online ini. Kami serahkan Tuhan bagi setiap kami, siapkan hati kami, gemburkan hati kami ya Tuhan. Biarlah benih firman Tuhan yang ditanamkan tidak berlalu dengan sia-sia, tapi kiranya boleh dapat bertumbuh, membuat kami semakin serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ayo teman-teman semua, saat ini kita siapkan hati kita, kita beribadah bersama-sama. Teman-teman, kita bersyukur oleh karena berkat Tuhan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan kita. Kita mau angkat pujian ini. Hatimu tak terselam
Shalom teman-teman, kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah walaupun lewat online, tapi kita mau bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari saat ini saya mau mengajak kita semua untuk sama-sama memuji Tuhan. Biarlah hati kita mau percaya penuh kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari sama-sama kita katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Teman-teman, saat ini mari saya mau mengundang semua kita, baik di sini maupun di rumah. Mari kita mau sama-sama menaikkan setiap pokok-pokok doa kita di hari ini. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi saat ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, kita mau percaya bahwa pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Mari kita mau naikkan pujian ini. Dalam anugerah-Mu, dalam
merasakan, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan Tuhan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tatamu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tatamu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhan, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Teman-teman, mari saat ini kita mau mendoakan untuk bangsa dan negara kita. Mari kita mau mendoakan untuk upaya pemerintah dalam mendistribusikan vaksin. Mari kita berdoa biarlah kiranya Tuhan yang menolong setiap pemerintah yang ada agar dapat mendistribusikan vaksin ini dengan baik. Teman-teman, kita juga mau berdoa untuk bencana-bencana alam yang terjadi saat ini di negara kita. Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa bulan kemarin terjadi banjir dan tanah longsor di Kalimantan maupun di Sulawesi. Mari kita doakan untuk setiap masyarakat yang ada di sana, biarlah Tuhan yang menolong mereka, memampukan mereka melewati ini semua. Mari sama-sama teman-teman, kita mau angkat suara bersama. Kita mau mendoakan untuk bangsa dan negara kita. Bapa di surga, kami sangat bersyukur hari ini ketika kami mau mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap pemerintah yang ada. Kami berdoa untuk pemerintah yang ada. Biarlah Tuhan yang berikan mereka hikmat dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi saat ini di negara kami. Saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk upaya pemerintah dalam mendistribusikan vaksin yang ada. Biarlah Tuhan yang terus menolong mereka, memampukan upaya mereka agar vaksin ini dapat didistribusikan dengan baik.
Bapa, kami juga berdoa saat ini untuk bencana alam yang terjadi dan saat ini masih diupayakan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah bencana alam ini. Bapak, kiranya Engkau yang akan menolong, menyelidiki setiap masyarakat yang ada di sana, baik di Kalimantan maupun di Sulawesi. Biarlah Tuhan yang terus menolong, memampukan mereka dalam melewati hari-hari kehidupan mereka ke depannya. Dan biarlah Tuhan, masalah banjir dan tanah longsor yang terjadi dapat terselesaikan dengan baik. Bapak, kami mau membawa bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, saat ini kita juga mau berdoa untuk setiap pemuda dan remaja yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Mari sama-sama kita berdoa untuk setiap rekan-rekan pemuda dan remaja yang saat ini masih mengikuti sekolah online di rumah. Mari kita berdoa biarlah Tuhan yang berikan semangat, hikmat kepada mereka agar mereka tidak bosan dan mereka terus berusaha belajar lewat online. Kita juga mau berdoa untuk rekan-rekan pemuda yang saat ini masih bekerja ataupun bekerja di rumah. Mari kita berdoa bersama-sama biarlah Tuhan yang memampukan juga setiap pemuda yang ada untuk dapat bekerja di rumah maupun di kantor, dan biarlah Tuhan yang terus menolong mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, saat ini kami juga mau berdoa untuk setiap kami pemuda dan remaja yang ada di tempat ini. Kami berdoa untuk setiap teman-teman pemuda dan remaja yang mungkin masih sekolah ataupun kuliah lewat online. Biarlah Tuhan yang terus memampukan mereka. Biarlah Tuhan yang terus memberikan hikmat kepada mereka agar mereka dapat melewati sekolah mereka, studi mereka lewat online ini. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap teman-teman pemuda yang masih bekerja, yang bekerja di rumah ataupun di kantor. Biarlah terus Tuhan kuatkan mereka. Tuhan yang terus memberikan hikmat kepada mereka, memberikan semangat kepada mereka agar mereka dapat melewati setiap pekerjaan mereka dengan baik. Terima kasih ya Bapak, kami membawa setiap teman-teman pemuda dan remaja ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, saat ini mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau melembutkan hati kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau naikkan pujian ini. Kita mau percaya bahwa hanya Tuhan, hanya Yesus penolong dalam hidup kita.
Bapa, biarlah hari ini kami boleh dipenuhi dengan kuasa daripada Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kesempatan ini kami boleh mempersiapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan, dan kami boleh disegarkan, kami boleh bertumbuh melalui firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Tuhan, tolong kami, tolong setiap kami, tolong hamba-Mu yang penuh dengan lemah dan terbatas ini, pakai dia menjadi alat tangan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Kami serahkan Tuhan semuanya dalam tangan-Mu, kami siap bersama-sama untuk merenungkan dan bertumbuh hari ini. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman semua, gimana kabar kalian di bulan kedua di tahun 2021? Masih sehat semua? Masih semuanya aman-aman? Saya percaya semuanya kita masih sehat, masih kuat, masih penuh semangat di awal tahun ini. Teman-teman semua, hari ini kita bersyukur kita dapat bersama-sama menikmati persekutuan online, dan mari saat ini kita persiapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita bersama-sama akan dengarkan dari Yohanes pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-14, dan kemudian ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak punya suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Ayat 39 sampai ayat yang 42. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Terpujilah nama Tuhan, dan berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Teman-teman sekalian, hari ini kita mungkin sudah siap-siap bagi anak-anak muda, ya. Kita bersiap-siap pada esok hari tanggal 14 Februari untuk memberikan satu surprise mungkin, karena besok kita anak-anak muda itu merayakan Valentine, ya. Valentine ini tidak hanya dirayakan bagi orang-orang yang sudah punya pasangan, tetapi juga bagi setiap mereka yang masih single atau tidak punya pasangan. Dan kalau kita melihat teman-teman berkaitan dengan momen kita hari ini, momen kita di
bulan ini, di minggu ini, saya teringat dengan sebuah kata-kata yang belakangan ini cukup marak di kalangan anak muda. Apa itu satu kata itu, teman-teman? Satu kata itu yaitu adalah bucin, ya. Satu kata itu adalah bucin. Apa itu bucin, teman-teman? Oke, saya sudah mendengar sekalipun dari online kalian sudah menjawab, yaitu adalah budak cinta. Teman-teman, kalau kita berbicara mengenai bucin, tentunya kita memakai kata itu, kita lempar kepada orang lain untuk menyindir orang tersebut. Benar bukan? Bukan untuk memuji justru, tapi untuk menyindir orang tersebut. Kamu bucin. Franking bucin. Misalnya contoh, Yusuf bucin, kayak gitu ya. Artinya apa? Itu bukan satu pujian, tetapi satu sindiran sebenarnya. Dan konotasi kata bucin ini sebenarnya nuansanya negatif, bukan positif, teman-teman. Bucin ini sendiri kalau dapat kita jelaskan, yaitu adalah orang-orang yang benar-benar mabuk cinta dan tidak mau kehilangan cinta dari orang yang ia kasihi, ya. Oleh sebab itu ia menjadi budak cinta. Apa yang pasangannya mau dia lakukan, sekalipun mungkin apa yang pasangannya mau itu tidak masuk akal, teman-teman semua. Nah, orang tersebutlah dikatakan sebagai bucin. Nah, teman-teman sekalian, saya nggak tahu apakah di sini sudah ada yang senyum-senyum karena karena kalian sedang mengalami seperti itu, ya. Saya berharap tidak demikian, ya. Tapi kalau kita lihat, teman-teman, kata bucin ini adalah satu fenomena yang menggambarkan dari apa yang saya jelaskan demikian, bahwa situasi di mana orang tidak dapat dilepaskan, ya, dari orang yang mereka kasihi, oleh karena mereka betul-betul haus untuk tetap dikasihi, disayang, maka mereka melakukan banyak hal untuk dapat menyenangkan pasangannya, supaya tidak ditinggalkan. Teman-teman sekalian, oleh sebab itu kita dapat melihat pada bagian ini, bahwa kita sebagai manusia memang memiliki satu kerinduan, ngaku atau enggak, kerinduan untuk dicintai, ya. Kita bukan hanya mencintai, tapi kita juga butuh untuk dicintai. Itulah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Sejak kita masih bayi, kita kemudian menjadi anak-anak, kemudian kita menjadi remaja, menjadi dewasa, kita butuh untuk dicintai. Yang pertama-tama tentunya kita merasakan cinta itu dari orang tua kita. Kita disayang, kita dibesarkan, dan kemudian pada akhirnya ketika kita beranjak dewasa, kita juga merasa ingin dicintai oleh apa? Oleh siapa? Oleh teman-teman kita, ya. Dan kemudian pada pasangan kita pada akhirnya. Teman-teman sekalian, oleh sebab itu, karena ini merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, bahwa dirinya ingin untuk dicintai, dikasihi, maka banyak juga orang melakukan segala macam cara untuk merasa dirinya itu dicintai. Bukan untuk mencintai, teman-teman. Mencintai oke, tapi yang dia butuhkan adalah untuk dicintai. Oleh sebab itu, dunia ini menawarkan begitu banyak hal untuk apa? Untuk supaya orang-orang merasa dicintai. Dengan kata lain, kalau kita mau lihat dunia ini menjual begitu banyak cinta, teman-teman. Menjual banyak cinta agar orang-orang merasa dicintai. Love for sale, ya. Dimana kita dapat menemukan atau mendapatkan dengan cara apapun agar kita dapat dicintai. Oleh sebab itu, banyak orang yang fenomena-fenomena misalnya media sosial, ya. Banyak orang tidak menampilkan sesuatu yang sebenarnya. Hanya karena apa? Karena ketika mereka menunjukkan dirinya yang sebenarnya, maka orang-orang mungkin tidak mencintai orang tersebut. Dia tidak merasa dicintai karena dilihat dirinya apa adanya. Ya, dia menunjukkan segala sesuatu yang baik, yang cantik, supaya apa? Supaya dirinya dicintai. Atau teman-teman bisa menunjukkan contoh-contoh yang lainnya bagaimana upaya-upaya orang-orang untuk melakukan banyak hal agar dirinya dicintai, teman-teman semua. Dan kalau kita melihat kebutuhan manusia yang selalu ingin dicintai, kita juga dapat melihat, teman-teman, salah satu tokoh yang tadi kita baca barusan, wanita Samaria, juga adalah orang yang demikian, teman-teman. Dia adalah orang yang juga butuh untuk dicintai. Dia juga haus akan apa yang namanya cinta, teman-teman. Selama hidupnya dia tidak menemukan cinta yang benar-benar sungguh-sungguh full, sungguh-sungguh whole, yang membuat dia merasa dicintai dan pada akhirnya dia dapat mencintai dengan utuh. Teman-teman, inilah yang
disaksikan oleh firman Tuhan melalui seorang wanita Samaria yang ditemui oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Kalau kita melihat dari firman Tuhan yang kita baca, di situ pada siang hari Tuhan Yesus datang, ya. Tuhan Yesus datang dan para muridnya sedang mencari makanan di kota. Tuhan Yesus itu pada siang hari udah, ya kita tahu lah kalau sudah siang hari, capek pelayanan atau bekerja itu sudah haus, dahaga banget. Kemudian Tuhan Yesus datang ke sumur itu dan bertemu dengan wanita tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan Yesus tidak tahu akan ketemu wanita itu? Tentu tidak. Tuhan Yesus sudah prediksi akan tahu. Tuhan Yesus itu maha tahu. Dia tahu akan ketemu wanita tersebut. Wanita itu datang pada siang hari, teman-teman. Teman-teman, sebenarnya kalau kita melihat pada zaman itu, wanita datang pada siang hari untuk menimba air adalah suatu keabnormalan lah. Tidak lazim seperti itu. Karena apa? Karena pada umumnya wanita datang untuk mengambil air itu pada pagi hari dan tidak sendirian. Bergerombol, teman-teman. Teman-teman, kalau kita melihat di Alkitab, seringkali kita akan menemukan kaitan wanita dengan sumur. Ya, wanita dengan sumur. Kenapa demikian? Karena wanita dengan sumur itu adalah satu tempat di mana mereka bersama-sama, mereka di situ juga berkumpul, dan di sumur tersebut juga banyak mereka menemukan jodoh pada akhirnya. Nah, kalau zaman sekarang kan bukan sumur ya. Ya kali kita ketemu sumur, kemudian ketemu ibu-ibu atau cewek-cewek itu enggak seperti itu. Zaman ini maksudnya kalau kita mau ketemu, kalau misalnya cewek-cewek mau bertemu, yaitu adalah mall ya. Tapi waktu itu adalah sumur, teman-teman semua. Dan waktu itu sumur ketika mereka mengambil air, asal kalian tahu aja, wanita pada waktu itu tugas utamanya itu adalah menimba air, ngambil air ya. Jadi teman-teman jangan bertanya-tanya, kok wanita ya, bukan laki-laki yang ngambil air. Kan itu tugasnya berat, itu tugas fisik seperti itu. Nah, tapi pada zaman itu yang ngambil air itu adalah wanita. Dan seringkali sumur tersebut itu di luar kota, teman-teman. Oleh sebab itu ketika mereka pergi mau mengambil air, mereka tidak melakukannya sendirian, mereka bersama-sama. Karena apa? Kita tahu lah, kalau di luar kota tentu ada misalnya orang yang jahat, ingin melukai. Kalau sendiri itu sangat beresiko tinggi. Oleh sebab itu pada wanita-wanita pada saat itu pergi ke sumur mengambil air itu bersama-sama. Nah, oleh karena mereka berkerumpul, ya, bergerombol banyak, ya. Oleh sebab itu disitulah, wah mereka ngobrol lah, gosip lah, ya, bercandaria. Dan oleh sebab itu banyak juga laki-laki yang pasti kalau ke sumur itu tujuannya tidak hanya ngambil air atau melihat air, ya, tapi juga untuk mencari jodoh. Di sini kita melihat wanita ini datang pada siang hari, terik banget, pada jam 12 siang ngambil air sendirian. Kenapa? Karena dia malu akan dirinya sendiri, ya. Dia malu akan dirinya sendiri, dia merasa dirinya itu penuh dengan aib, sehingga dia menolak untuk berada di keramaian ketimbang menjadi olok-olok pada saat itu. Dia datang jam 12 siang, ketemu Tuhan Yesus. Di sini kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus yang lebih aktif bertanya kepada wanita ini, meminta kepada wanita ini dengan mengatakan di ayat yang ke-7, berilah aku minum. Ya, berilah aku minum. Di ayat 9, perempuan itu mengatakan apa? Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kita berkali-kali mendengarkan firman Tuhan bahwa memang orang Samaria itu tidak akur dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu melihat orang Samaria itu adalah orang yang sudah kawin campur dengan bangsa lain dan melihat mereka sebagai orang yang tidak pure lagi atau orang yang najis. Tapi di sini Tuhan Yesus dikatakan adalah seorang Yahudi dan dia juga seorang laki-laki. Dia berbicara kepada seorang perempuan Samaria. Kemudian Tuhan Yesus jawab di ayat yang ke-10. Jikalau engkau tahu karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Dia katakan apa? Ayat 11, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Teman-teman sekalian, ketika Tuhan Yesus datang ke sumur tersebut pada hari itu jam 12 siang, itu bukan artinya Tuhan Yesus tidak memprediksi akan bertemu dengan wanita itu. Tuhan tahu
wanita ini dan Tuhan yang mencari wanita ini. Jadi di sini kita dapat melihat satu kebenaran bahwa Allah lah yang mencari orang yang berdosa. Allah lah yang secara aktif mengasihi orang berdosa, bukan orang berdosa yang datang mencari Allah. Bagian firman Tuhan ini menunjukkan bahwa Allah yang berinisiatif datang mencari orang berdosa, orang yang dianggap aib pada saat itu. Tuhan Yesus tahu selama hidupnya dia merasakan kehausan, kehilangan, kesepian, tidak dicintai. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan wanita ini, dengan perempuan ini, Tuhan Yesus menawarkan air yang tidak pernah berhenti mengalir. Dan tentunya apa yang dicari-cari oleh wanita ini itu terjawabkan dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, sekalipun agak-agak tidak masuk akal bagi dia. Tetapi dia mau. Ya. Kenapa demikian? Karena katanya di ayat yang ke-13 dikatakan begini. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ayat 15 dikatakan apa? Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berilah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Artinya apa teman-teman? Dia memang sangat bergumul untuk datang setiap kali menimba air di sumur tersebut. Ya, dia bergumul banget. Karena apa? Karena kalau dia haus, di mana lagi dia mencari air selain daripada ke sumur itu. Dan tentunya tidak usah lagi datang ke sumur tersebut. Karena apa teman-teman? Karena dia takut ketemu orang. Kalau dia takut ketemu orang, ya, zaman sekarang pun kalau kita lihat ada orang yang hidupnya penuh aib, ya, tentunya kita akan melihat, orang itu, datang loh, apa? Orangnya datang. Apalagi kalau misalnya jangan sampai kejadian di gereja ya. Wow, orang yang hidupnya kita tahu penuh dengan dosa, dia datang ke gereja dengan rindu mencari Tuhan. Gila, habis buat dosa dia datang ke gereja tanpa malu gitu. Nah, teman-teman, inilah kita dapat melihat bahwa seringkali orang berdosa memang datang rindu untuk mencari satu kelegaan, ya, satu kepuasan rohani, di mana ia tidak dapat menemukan dimanapun selain daripada Tuhan. Dan inilah yang juga dirindukan oleh wanita ini. Dia ingin dipuaskan, dia ingin dilegakan, dan dia juga tidak mau malu lagi. Ya, kemudian kata Tuhan Yesus kepadanya. Ketika Tuhan Yesus menawarkan air tersebut, Tuhan Yesus berkata begini, panggillah suamimu dan datang ke sini. Perempuan itu kaget dong. Gila, gue disuruh panggil suami gue. Mati kalau ini orang juga tahu siapa yang tinggal di rumah gue saat ini. Gila, muka gue taruh di mana? Kalian tahu nggak maksudnya? Tuhan tahu apa yang dialami oleh wanita ini. Bahwa apa? Lelaki yang saat ini tinggal dalam rumahnya bukan suaminya. Dan sebelumnya dia sudah punya 5 suami. Sebelumnya. Artinya, bukan artinya dia sendiri 5 suami. Bisa kemungkinan besar dia orang yang kawin cerai, teman-teman semua. 5 suami. Dan sekarang yang ada di rumahnya itu bukan suaminya. Tentu ini menjadi satu aib, satu hal yang memalukan sekali, yang tentunya orang-orang tahu wanita ini juga melakukan hal yang demikian. Oleh sebab itu, dengan malu sekali dia datang pada siang hari untuk mengambil air. Dan di saat tersebut dia bertemu dengan seseorang yang tahu latar belakang kehidupannya. Teman-teman, kalau kita di posisi wanita ini, kita ketemu stranger, dan stranger itu tahu siapa kita, dan apa yang kita lakukan, diam-diam di rumah, apa yang akan kita pikirkan? Apa yang akan kita rasakan? Tentunya kita akan merasakan cemas, teman-teman. Dan kemudian kita sudah mulai mencari-cari nih di rumah, jangan-jangan ada kamera yang dipasang diam-diam nih. Kita sudah mulai takut ya, karena kita di stalking, dan kita merasa resah karena ini urusan pribadi yang pada akhirnya ketahuan.
Tapi di sini wanita ini begitu tersentak dan dia berkata, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Di sini dia terkagum bahwa Tuhan Yesus tahu siapa dirinya, siapa masa lalunya. Dan di sini Tuhan Yesus datang untuk memulihkan wanita ini yang begitu haus, yang begitu dahaga untuk diterima, untuk dicintai, yang begitu malu. Selama ini dalam kehidupannya wanita ini mencari apa yang ada dalam dunia ini yang dapat memuaskan dirinya untuk dicintai. Love for sale bukan hanya ada di zaman ini atau istilah ini, tapi zaman dulu juga sudah ada, teman-teman. Dan wanita ini contohnya. Dia mencari cinta di mana-mana yang sell. Anyone want to buy a love? Come here. Dan wanita ini adalah salah satu pelanggannya. Pelanggan pencari cinta yang lagi sell. Dengan kata lain, ketika dia dapat mengambil cinta tersebut, dia merasa diterima. Dia merasa dipuaskan. Dia menjadi bucin, teman-teman. Dan apa yang digambarkan dari wanita ini, sebenarnya juga banyak kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Banyak kita alami sebagai orang percaya. Kenapa? Karena kita juga tidak jarang mencari cinta yang dapat memuaskan kita di dunia ini. Padahal kita tahu segala sesuatu yang dunia tawarkan bukanlah satu hal yang sifatnya kekal. Tapi segala hal yang ditawarkan oleh dunia ini semuanya bersifat sementara. Sehari kita dipuaskan, besok kita udah haus lagi. Seminggu kita dipuaskan, minggu menjelang hari berikutnya kita sudah dahaga lagi. Kita sudah haus lagi. Teman-teman, di momen Valentine ini, ya, kita mungkin merayakan hari kasih sayang, di mana kita memang memberikan sesuatu untuk kita mencintai seseorang, tapi jujur saja kita juga menginginkan untuk kita dicintai, benar bukan? Berapa banyak di antara kita juga yang stres kalau di sekolah gitu ya, kok dia dapat coklat banyak, kok gua enggak ya? Kadang kita nggak ngomong langsung, tapi kita kan merasanya demikian. Kok dia dikasihnya banyak ya, kok gua kayaknya nggak dikasih apa-apa, kok dikit banget ya? Apakah orang tersebut lebih berharga daripada gua? Gitu loh. Banyak kita merasakan hal yang demikian, teman-teman. Padahal kalau kita mau saksikan, sebenarnya kalau kita mau lihat sungguh-sungguh, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memberikan cinta yang begitu amat mahal. Dan dia tidak jual itu. Dia berikan secara cuma-cuma. Yaitu adalah dirinya sendiri. Dia datang mencari engkau dan saya untuk memberikan kasih yang besar. Supaya setiap kita yang lonely, setiap kita yang haus, setiap kita yang kesepian, sendirian, yang membutuhkan cinta, mencari cinta, merasakan cinta yang sesungguhnya, yang sejati, yang hanya dapat ditemukan di dalam pribadinya sendiri. Tuhan Yesus kurang kasih apa, teman-teman? Dia berikan dirinya, berikan nyawanya untuk kita. Dan firman Tuhan katakan bahwa bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Tuhan. Tuhanlah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi teman-teman, selama kalian mencari cinta dalam dunia ini yang sifatnya sementara, kalian akan menemukan kehausan. Makin haus, makin mencari, semakin haus. Karena dunia ini hanya menawarkan segala sesuatu yang bersifat sementara. Tapi berbeda dengan apa yang Tuhan tawarkan. Tuhan menawarkan sesuatu yang sifatnya kekal, terus mengalir. Dia menawarkan dirinya agar kita dipuaskan. Teman-teman, pastikan dirimu mendapatkan cinta yang sejati, yang dimana hanya dapat ditemukan dalam pribadi Yesus Kristus. Karena hanya dengan cinta yang demikianlah kita dapat mencintai dengan benar. Kita dapat memberkati dengan benar.
Teman-teman, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh wanita ini ketika dia mendapatkan kepuasan setelah bertemu dengan Tuhan, ayat 39 sampai ayat yang 42 mengatakan apa? Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Apa yang dilakukan oleh wanita ini ketika dia telah menerima kasih yang besar daripada Tuhan, dia dengan rela dan tidak malu datang ke orang-orang yang ada di desanya pada saat itu, menceritakan, membagikan berkat yang luar biasa, yaitu adalah tentang Yesus Kristus. Hari ini juga momen Imlek, Sintia, teman-teman ya. Kita senang, kita dapat angpau. Mungkin tidak sebanyak tahun lalu karena kita tidak dapat bertemu dengan orang-orang, kita tidak dapat berkumpul. Tapi kita senang untuk menerima berkat. Dan Sintia pun, Imlek pun juga mengajarkan kita satu hal, bahwa tidak hanya menerima, tapi kita juga dapat memberikan berkat tersebut. Teman-teman, kalau kita melihat dari apa yang kita renungkan hari ini, Tuhan memberikan kita kasih yang besar. Ya, Tuhan telah memberikan kita kasih yang besar, dan kita memberikan berkat itu seharusnya kepada orang-orang di sekitar kita. Berkat apa yang sejati yang dapat kita berikan kepada orang lain? Kita mungkin tidak dapat memberi angpau yang besar, tapi kita dapat membagikan kasih Tuhan itu kepada orang tua kita, kepada teman-teman kita, kepada sesama kita. Itulah berkat yang sejati, bukan berkat sementara, di mana kita dapat diubahkan, dan orang tersebut dapat diubahkan oleh kasih daripada Yesus Kristus. Teman-teman, love for sale hanya ada dalam dunia ini. Tapi dalam Kristus, Dia Allah yang menghambur-hamburkan segalanya dengan limpah agar kita dicintai. Pertanyaannya adalah, apakah selama ini kita menemukan cinta yang sejati daripada Dia? Atau selama ini kita masih mencari-cari apa yang dapat memuaskan kita, apa yang dapat membuat kita merasa dicintai? Teman-teman semua, sebelum kita memikirkan banyak hal untuk membagikan berkat, membagikan cinta, pastikan dirimu mendapatkan cinta yang sejati daripada Tuhan. Dia Allah yang mengasihimu dengan sempurna, dengan total, tanpa cacat, penuh dengan pengorbanan, bahkan memberikan dirinya. Dialah yang layak untuk memuaskan dirimu dengan sempurna, dengan full, selamanya, kekal. Dan setiap kita yang akan menemukan cinta dalam Kristus Yesus tidak akan mendapatkan dahaga, tidak akan haus lagi. Justru kita yang akan memberikan kasih itu kepada orang-orang, memberikan berkat itu kepada orang-orang yang selama ini mungkin haus. Pastikan dirimu menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekelilingmu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, selama ini mungkin kami berusaha mencari cinta di dalam dunia ini yang sifatnya sementara. Cinta yang membuat kami semakin haus, semakin kering, di mana kami tidak menyadari bahwa kelegaan sejati hanya kami dapat temukan di dalam Engkau. Tuhan, tolong kami ya Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh kami dapat merasakan cinta dan dipenuhi dengan cinta hanya melalui dirimu ya Tuhan, bukan dari dunia ini. Karena kami tahu, ketika kami mencari dalam dunia ini, kami akan haus lagi. Tapi kami menemukan di dalam Engkau, kami tidak akan haus lagi. Bahkan kami dapat memberikannya kepada orang lain yang membutuhkan kepuasan tersebut. Tuhan, tolong setiap kami sebagai anak-anak muda, biarlah firman Tuhan ini boleh kami ingat. Biarlah firman Tuhan ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Teman-teman Youth and Teens, kita bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Sungguh adalah satu hal yang sia-sia jikalau kita
mencari cinta yang sifatnya sementara di dunia ini. Tapi melalui firman Tuhan, kita dengarkan bersama bahwa Tuhan Yesus memberikan dirinya, segala-galanya untuk kita yang mungkin merasa tidak dicintai, merasakan cinta yang sejati, yang seutuhnya hanya di dalam Dia. Dan biarlah sungguh melalui cinta yang kita dapatkan melalui Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga dapat men-sharingkan cinta yang kita terima itu kepada orang lain sebagai bentuk berkat yang luar biasa yang mereka dapat terima dalam hidup mereka. Oke teman-teman semua, saya juga mengajak bagi setiap kita yang saat ini diberkati melalui ibadah hari ini, melalui kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita meresponi itu semua dengan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berikan persembahan ini dengan tidak bersungut-sungut, tapi biarlah dengan penuh sukacita dan rasa syukur, kita berikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan melalui QR Code yang ada di hadapan teman-teman semua. Dan teman-teman, hari ini juga kita bersama-sama dapat beribadah, dan minggu depan kita juga akan kembali beribadah di dalam persekutuan online di Youth GKI Gading Serpong. Oleh sebab itu bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi kapan persekutuan akan dilaksanakan. Dan bagi teman-teman yang masih belum tergabung dalam kelompok kecil, saya juga terus mengajak teman-teman untuk dapat mengikuti kelompok kecil yang diadakan di bulan Februari ini. Dan bagi teman-teman yang belum termasuk di dalamnya, ayo kontak teman-teman pengurus, bisa kontak saya juga untuk kami dapat pikirkan bagaimana teman-teman dapat tergabung, tertanam dalam kelompok kecil di wilayah teman masing-masing. Baik teman-teman semua, sampai di sini ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini kami boleh diberkati melalui ibadah. Kami diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa mencari cinta dalam dunia ini yang sifatnya sementara adalah suatu kesia-siaan. Tapi biarlah Tuhan, kasih yang kami dapat terima hanya di dalam Engkau kiranya terus memancar dan memberikan berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ampuni kami ya Tuhan apabila selama ini kami mencari kepuasan dalam dunia ini. Tapi kami saat ini ditegur ya Tuhan. Kami disapa oleh karena satu hal yang pasti dan memuaskan kami hanyalah cinta daripada Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan saat ini hamba datang berdoa menyerahkan teman-teman youth and teens dimanapun mereka berada saat ini. Mereka yang bergumul dalam sekolah mereka, dalam kuliah mereka, dalam pekerjaan mereka. Berkati setiap mereka ya Tuhan. Biarlah sungguh melewati masa-masa pandemi yang tidak mudah ini. Mereka tetap kuat, mereka tetap penuh dengan sukacita. Oleh karena Engkau Allah yang menyertai setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman semua, sampai jumpa lagi. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.